Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan membahas pertemuan terakhir pada mata kuliah Teknologi Sediaan Solida. Temanya itu adalah CPO-B dan CPO-TB ya. Istilah ini mungkin bukan yang pertama kali didengar karena sebelumnya sudah juga didapatkan pada mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid. Tetapi fokus untuk pada video ini adalah pada sediaan solida ya. Jadi setiap bentuk sediaan itu pasti akan mempelajari tentang cara produksi obatnya ya. Nah sekarang cara produksi obatnya itu dibagi dalam bentuk cair, semi solid ataupun dia solid yang seperti pada pertemuan kali ini. Oke, kita akan lihat untuk pada beberapa materi itu mungkin akan ada pengulangan, tapi mudah-mudahan ini pengulangan yang mengingatkan kembali ataupun yang masih kurang paham di semester lalu, di semester 2 ya, itu bisa lebih diketahui untuk saat sekarang ya, karena ini adalah pembelajaran terakhir sebelum nanti akan PKL ya. Jadi kemungkinan PKL itu sama seperti seniornya kemarin akan ada masuk ke industri kosmetik ya, ataupun obat tradisional yang ada di Pekanbaru. Karena selama masa pandemi alhamdulillah solusi untuk bidang industri kita ada industri obat tradisional dan industri kosmetik ya. Oke, yang pertama itu adalah pentingnya. Jadi CPO-B ini adalah bagaimana sih cara agar dapat menghasilkan suatu produk yang bermutu, yang dimana mutu yang dihasilkan ini bisa terus menerus sama, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah mendapatkan kepercayaan konsumen yang akan mengkonsumsi produk yang diproduksi. Nah, tujuannya adalah menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPO-B mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu ya. Ini bisa digarisbawahi aspek produksi dan pengendalian mutu ya. Cara pembuatan berarti dia akan memproduksi, dimana latar belakangnya tadi atau prinsipnya tadi adalah agar dapat menghasilkan produk yang bermutu ya. Jadi aspek produksi dan pengendalian mutu. CPO-B merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Catatan kedua, CPO-B ini merupakan pedoman ya. Jadi pedomannya itu akan terangkum nanti dari beberapa aspek-aspek dari si CPO-B-nya tersebut ya. Begitu juga dengan CPO-TB. Yang ketiga perlu dibuatkan catatan, CPO-B ini bagi suatu industri selain merupakan pedoman ya, pedoman itu berisi dari aspek-aspeknya. 10 untuk CPO-B dan 12 untuk CPO-B dan ada 10 untuk CPO-TB. Tetapi luarannya yang menjadi syarat untuk agar suatu industri itu dapat beroperasi itu adalah melampirkan sertifikat CPO-B. Artinya yang akan menjadi bukti bahwa suatu industri tersebut telah melakukan pedoman-pedomannya tadi adalah berupa sertifikat ya. Dicatat CPO-B itu berupa pedoman yang terdiri dari beberapa aspek-aspek yang dituangkan atau hasil akhirnya adalah berupa sertifikat. Nah, sertifikat inilah yang menyatakan sah bahwa si industri tersebut telah melakukan produksinya itu secara pedoman-pedoman dari CPO-B tadi ataupun CPO-TB-nya. Di sini bisa dilihat apa saja kelengkapannya, ini nomor sertifikatnya gitu ya. Kemudian nama industri farmasinya PT apa, alamatnya, nomor izin usaha dari si industri farmasi tadi, dan untuk sediaan apa ya, cairan oral antibiotika. Nah, catatan selanjutnya itu adalah CPO-B berlaku untuk tiap jenis sediaan dan obatnya. Seperti ini ya. Untuk bentuk sediaan cairan oral antibiotika. Berarti kalau yang untuk padat juga akan ada CPO-B-nya. Begitu juga untuk CPO-TB ya. Jadi CPO-B itu berbeda-beda tergantung dari obat ataupun nanti bentuk sediaannya. Kemudian juga ada waktu berlakunya tadi
ya, tanggal dikeluarkannya dan berapa lama dia akan berlaku untuk sertifikatnya ini. Dan ini juga wajib diperpanjang terus selama industri tersebut masih berproduksi. Nah, kita langsung masuk ke aspek-aspek dari CPOB-nya tadi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, untuk CPOB itu ada 12, nanti di CPOTB sebenarnya 12 bayangan ya, karena yang 11 dan 12 itu nanti masih mengikuti saja ya untuk kondisi-kondisi industri tradisional yang agak berkembang. Tapi kalau untuk yang masih dasar itu masih sampai di 10 aspeknya saja. Kita lanjut ke istilah-istilah dalam CPOB dan CPOTB juga ya. Yang pertama itu adalah bahan baku dan bahan awal ya. Selain nanti dibaca ini apa isinya, mungkin kita akan arahkan kembali posisi kita adalah pada saat praktikum ya, pada saat praktikum di labor farmasetika. Bahan baku adalah semua bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat walaupun tidak semua bahan terdapat dalam produk ruahan. Sedangkan bahan awal semua bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam produksi obat. Berarti kalau misalnya peralatan yang digunakan selama praktikum, bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum, itu mana yang bahan baku dan bahan awal. Jadi dari definisinya ini tadi, bahan baku adalah seluruh bahan zat aktif dan bahan tambahannya yang digunakan secara keseluruhan maupun tidak, sehingga jadi dia nanti produk ruahan. Kalau bahan awal itu masuk seluruhnya, alat dan bahan yang digunakan tadi. Ya, sampai ke perkamen, sampai ke plastik klip, sampai ke label, itu adalah seluruhnya bahan awal. Kalau bahan baku adalah yang nanti akan dikonsumsi oleh konsumen. Kalau bahan awal, semua bahan yang terlibat dalam menghasilkan bahan baku tadi. Oke, kita lanjut ke batch, nomor batch dan lot ya. Jadi ini istilahnya dikelompokkan dalam dimasukkan dalam satu kelompok yang bersamaan. Yang pertama bahan, ada bahan baku, ada bahan awal. Ada awal, tentu juga ada akhirnya. Nah, akhirnya itu tadi adalah si produk ruahan, nanti akan ada juga pembagiannya. Oke, kita akan lanjut ke istilah selanjutnya, itu adalah batch, nomor batch, lot, dan juga ada nomor lot nanti ya. Kita lihat definisi batch adalah sejumlah produk obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam dihasilkan dalam satu siklus pembuatan. Nomor batch, penandaan yang terdiri dari huruf atau angka atau gabungan keduanya yang merupakan tanda pengenal suatu batch. Jadi batch itu adalah diri kita, misalnya kita analogikan, kemudian nomor batch adalah nomor ID atau KTP kita. Ya, jadi batch itu adalah sejumlah produk obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam satu siklus pembuatan. Kembali lagi kita ke labor farmasetika pada saat pembuatan resep kapsul. Misalnya itu adalah di 100 atau 30 kapsul ya. Kita mencetaknya adalah, kan dibagi tuh, kalau yang manual 10-10 sekali membuatnya. Itu keseluruhannya adalah batch. Tetapi kalau kita akan membaginya nanti misalnya menjadi 15-15 gitu ya. Kita cetak dulu 15 pertama, misalnya nih perkamen kita kurang, yang adanya 15 dulu. Ya udahlah kita cetak dulu 15 ya, sambil menunggu perkamen tambahannya datang. Nah, kan berarti kan ada 2 kali proses buat 15-15. Nah, itu yang disebut dengan lot. Ya. Jadi batch itu adalah 30 buah, sedangkan lots itu adalah yang 2 kali 15. Batch adalah pembuatan untuk 1 kali siklus produk yang dihasilkan untuk 1 siklus pembuatan. Kalau lot adalah bagian tertentu dari suatu batch yang memiliki sifat dan mutu yang seragam dalam batas yang telah ditetapkan. Nah, ini yang tadi kita dibatasi tadi, kalau kita membuat 30 ternyata bisanya cuma 15, berarti ada 2 lot dalam 1 batch. Ya. Diulang lagi, batch itu adalah produk yang dihasilkan dalam 1 kali siklus pembuatan. Kalau lot adalah bagian dari suatu batch yang dibatasi dalam jumlahnya yang terbatas. Kalau misalnya kita akan memproduksi 30 atau yang skala besar lah ya, industri, kita akan produksi 10.000 botol, tapi mesin produksi kita hanya bisa memproduksi itu 1.000 botol sekali produksi, berarti ada 10 lot ya. Tapi dia 10.000 itu 1 batch.
Nah, sehingga nanti di PKL itu kemarin Ibu tanyakan di seniornya, pabrik itu memproduksi satu hari itu atau satu adonan mereka, formulasi mereka itu untuk berapa tablet kapsul misalnya gitu ya, ataupun ada yang sirup gitu untuk berapa wadah yang mereka buat dalam sehari. Kemudian itu dibagi apakah dia langsung bisa jadi sebanyak itu atau berapa kali pengulangannya. Nah, pengulangannya itu yang disebut dengan lot, yaitu seperti di Herba Utama ada 200 kapsul kalau tidak salah Ibu. Mesinnya itu hanya bisa menghasilkan 200 kapsul untuk sekali produksi, sekali jalan. Nah, kalau dia targetkan 1000 satu hari, berarti ada 5 kali dia mesinnya berjalan. Oke, itu tolong dipahami ya. Nah, baru kita akan lanjutkan ke produk-produk tadi. Oke, tadi kan di produk di bahan definisi dari bahan baku dan bahan awal itu ada istilah sampai dia menjadi produk ruahan. Nah, ini yang Ibu akan lanjutkan ke istilah selanjutnya ya. Jadi kita akan membahas ke produk. Kalau ada bahan awal tentu ada bahan akhirnya. Nah, bahan akhir itu disebut dengan produk lagi ya. Nah, produk ini juga terbagi menjadi produk ruahan, produk antara, dan produk jadi. Selain yang Ibu sebutkan di sini, itu ada juga yang setengah jadi ya istilahnya. Artinya masih belum berupa produk jadi ya. Masih ada rangkaian selanjutnya agar dia menjadi produk jadi. Oke, kita akan bahas yang ada di slide ini. Yang pertama itu adalah produk ruahan. Tiap bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan pengemasan untuk menjadi produk jadi ya. Artinya apa? Produk ruahan itu adalah yang telah kita misalnya di Tekpar kemarin itu yang telah selesai kita cetak ya, itu adalah contoh dari produk ruahan. Kalau membuat kapsul di farmaseutika yang sampai ke pengisian ke cangkang kapsul ataupun di suppositoria juga sampai sudah kita keluarkan dari cetakan suppositorianya, itu disebut dengan produk ruahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan pengemasan untuk menjadi produk jadi. Berarti di antara produk ruahan dan produk jadi ada namanya produk antara. Produk antara adalah tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahapan pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. Oke. Maaf, sepertinya terbalik ini. Produk antara terlebih dahulu, baru dia produk ruahan ya. Kita lihat dari definisinya, tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. Contohnya di sini adalah hasil granulasi ya. Jadi tahapannya setelah proses pencampuran, setelah membuat pengeringan granul, itu adalah namanya masih produk antara ya. Untuk bisa dia di tablet, di salut, ataupun dia di poles gitu ya, menjadi lebih smooth gitu ya, atau menjadi lebih halus dari bentukan tabletnya tadi. Itu yang disebut dengan produk antara. Nah, lanjutannya adalah setelah produk antara ini baru dia ke produk ruahan ya. Hasil granulasi yang telah dicetak itu disebut dengan produk ruahan. Nah, produk ruahan yang akan dikemas, dimasukkan ke dalam kemasnya atau setelah dikemas, itu baru disebut dengan produk jadi yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatannya tadi. Nah, kalau produk setengah jadi artinya ya dia kemasannya ini mungkin ada beberapa label gitu atau beberapa kemasan yang berbeda, sehingga dia memang sudah dikemas dalam satu tetapi belum jadi ke fix untuk diedarkan gitu ya, belum jadi produk akhirnya betul gitu ya. Oke, jadi silakan dipahami lagi, itu ada namanya produk antara. Proses setelah pencampuran ya, kalau kita buat pulveres itu setelah kita gerus tinggal akan dimasukkan nanti ke cangkang kapsulnya ya. Nah, setelah dimasukkan ke cangkang kapsul itu namanya adalah produk ruahan ya. Dari cangkang kapsul nanti baru akan kita masukkan ke plastik klip dan siap dikirimkan ke asisten, itu namanya adalah produk jadi. Sudah selesai untuk proses pembuatan produksinya. Oke, lanjut kita ke tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa. Namanya tanggal pembuatan ya pada tanggal yang menunjukkan kapan dia dibuat,
manufacturing date-nya ya, MFD biasanya ada di label-label itu, atau dan yang kedua itu adalah EXP atau expired date-nya ya. Jadi ada dua tanggal pembuatan dan daluarsa yang akan dituliskan di kemasan. Nah, kita langsung masuk ke kemasan. Kemasan itu ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Sama seperti kebutuhan ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer apa? Sandang, pangan, papan gitu ya, itu adalah yang primer. Berarti kemasan yang langsung bersentuhan dengan si produk jadi tadi, itu yang disebut dengan kemasan primer. Nah, ini biasanya berlangsung kalau di kategori ruangan produksi itu adalah di gray area untuk yang CPOB ya. Dan kemasan kedua adalah kemasan yang melindungi kemasan primer atau box obat yang berlangsung di black area. Artinya blister tadi ditumpuk, blisternya ada 10 dimasukkan dalam satu box, itu disebut dengan kemasan sekunder. Yang terakhir itu adalah kemasan tersier, kemasan dalam 10 box berisi 10 strip tadi itu ada 100 box ya. Artinya ada 1000 strip. Itu yang disimpan dalam kemasan tersier ya. Kemasan yang langsung berkontak dengan bahan produk ruahan kita itu adalah kemasan primer. Kemasan primer dikemas lagi dalam suatu kemasan yang lebih besar, itu disebut dengan sekunder, dan lebih besar lagi adalah tersier. Ini berarti yang mempengaruhi adalah jumlah dari produk yang dihasilkan tadi. Oke, jadi Bu Aram untuk istilah-istilah CPOB ini dapat dipahami, diingat di dalam kepalanya ya. Jadi karena istilah ini akan terus selanjutnya dibawa ya, dipahami untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, lanjut kita ke ini, kita masuk ke aspek-aspeknya tadi ya. Jadi ini untuk program pelatihan dan instruktur pelatihan. Jadi personalia di dalam suatu industri, apapun sebenarnya lokasinya, baik apotek atau rumah sakit, itu wajib mendapatkan program pelatihan ya. Tapi sekarang fokus kita adalah di industri, berarti pengenalan dengan aspek CPOB. CPOB ini tidak hanya si apotekernya wajib telah memiliki sertifikat pelatihan CPOB, tetapi juga diwajibkan baiknya itu adalah seluruh personalia yang ada di industri tersebut. Kenapa? Biar satu pemahaman, biar seluruhnya juga tahu kondisinya ya. Oke, lokasi industri farmasi. Nah, ini tentang lokasi, bisa dibaca saja kondisinya, bagaimana jaraknya, masalah air pembuangannya kemana, bagaimana cara pembuangan limbahnya, sistem udaranya tadi ya, untuk yang di lokasi dan yang di bangunan ya. Nah, kita juga lihat di labortekvar, dindingnya itu bagaimana, epoksi ya, cat epoksi, kemudian tidak ada siku-siku di dindingnya. Semua itu adalah tujuannya untuk mencegah kontaminan ya, kontaminan debu yang melengket yang sukar dibersihkan. Kalau tidak siku seperti itu kan akan lebih mudah dibersihkan. Oke, ini lantainya tadi, kemudian ruangnya. Nah, di masa pandemi ini juga sering juga kita dengar istilah-istilah HEPA filter ya. Jadi sampai ke masker ataupun ruangan di rumah sakit biasanya itu adalah sirkulasi udara yang dapat menjamin terhindarnya kontaminan ya, istilahnya itu adalah penyaring udara, HEPA filter istilahnya ya, kalau mau lebih jelasnya lagi. Kemudian juga lampu atau penerangan di dalam industri tersebut gitu ya. Jadi harus ditentukan juga gitu ya, posisi lampunya bagaimana, pencahayaan dalam ruangan tersebut, berapa kekuatan cahayanya gitu ya. Jangan sampai nanti cahaya ini juga, nah kita baru juga selesai kemarin di permasalahan pada pencetakan tablet gitu ya. Walaupun kalau kemarin kan memang lebih fokusnya banyaknya di alat ya, di alat cetaknya, tetapi yang produk ruahan bisa jadi kemungkinan dapat juga dirusak karena adanya cahaya ruangan ini tadi ya. Apalagi dia memang belum dikemas. Jadi cahaya ruangan juga selain memperlancar proses produksinya, pembuatannya, tetapi jangan sampai juga merusak produk hasil yang telah diproduksi. Oke.
Fasilitas penunjangnya ini juga silakan dibaca saja. Ya, ini plafon atau langit ini ibaratnya susunannya tadi gitu ya. Nah, untuk area produksi itu jenis bahan yang diproduksi itu juga berbeda-beda ya, tidak dibuat dalam satu ruangan yang sama. Kalau kayak seperti kita analogikan di labor Tekfar itu tidak boleh produk obat yang beda jenisnya itu dilakukan di satu labor seperti itu ya, walaupun ada 4 ruangan yang berbeda ya, pokoknya harus dibedakan karena ya apa tujuannya adalah menghindari kontaminan, terutama umumnya itu adalah di gedung beta laktam dan non beta laktam biasanya ya, pembagian dari bangunannya tadi ya. Apalagi untuk hormon, untuk CCP ini atau vaksin sekarang ini juga harus berbeda lokasi produksinya, lokasi penyimpanannya tadi gitu ya, agar tidak terjadi kontaminan ya. Nah, untuk persyaratan gudang ini juga di apotek mungkin juga sudah, di farmasi klinis saya juga sudah dipelajari sistem pengeluaran, ada FIFO atau FEFO. Tujuannya ya mencegah supaya yang awal diproduksi itu bisa segera diedarkan agar masa expire-nya itu masih lama ya. Kalau nanti ya kebalikannya nanti sudah terlalu lama disimpan pula dia gitu ya, waktu expire-nya itu akan lebih cepat ya saat dia diedarkan. Oke, nah ini ya ruangan produksinya ya, memang mengkilat-kilat seperti ini. Tujuannya apa? Adalah lebih mudah dibersihkan tadi ya. Masuk kita ke klasifikasi ruangan di industri ya, ruangan kelas A atau wide area. Contoh di sini adalah untuk produksi sediaan injeksi. Tindakan sterilisasi tanpa tindakan sterilisasi lanjutan, atau di sini adalah untuk pengolahan secara aseptis, itu disebut dengan ruangan wide area atau kelas A. Di bawahnya itu adalah green area ya. Contoh ruangan produksi injeksi sediaan injeksi dengan tindakan sterilisasi lanjutan atau steril ya, itu disebut dengan ruangan B ataupun green area. Pembedanya apa? Jumlah partikelnya, ukuran partikelnya gitu ya, atau pertukaran udaranya nanti berapa kali per jam gitu ya. Selanjutnya itu adalah ruangan kelas C atau gray area. Di sini contohnya adalah ruangan pengolahan dan pengemasan primer obat non steril seperti praktikum Texol kemarin ya. Berarti kita bekerjanya itu adalah di ruangan kelas C atau gray area ya, untuk yang non steril. Lanjut kita ke black area. Black area ini untuk pengemasan lagi ya, pengemasan sekunder, ruang gudang, bahan baku, bahan kemas dan yang lain-lainnya. Artinya di sini pertukaran udara tidak ditetapkan gitu ya, tetapi sebaiknya memang harus dijaga sehingga tidak mengganggu ke ruangan yang lainnya atau perpindahannya. Nah, ini Ibu sebut tadi ada perbedaan ruangan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan tekanan apa di sini, tekanan udaranya atau kondisi sterilnya gitu ya. Jadi ada ruangan produksi non beta laktam dan ada yang beta laktam nanti ya. Oke. Lanjut di peralatan ya. Untuk peralatan seperti yang sudah Ibu jelaskan, di bedanya CPOB sama CPOTB itu adalah kalau di CPOB satu alat itu satu ruangan. Kalau di CPOTB itu boleh lebih dari satu alat di dalam satu ruangan yang sama. Paling pemisahnya adalah seperti ini ya, ada dinding penyambungnya tadi, tapi intinya wajib dia di ruangan yang berbeda. Oke. Pemasangan dan penempatan alat tadi ya, ini juga harus memang betul-betul diperhitungkan agar dapat menjaga mutu dari obatnya, mencegah kontaminannya juga ya dari si produk yang dihasilkan. Kemudian juga harus ada perawatannya, juga ada yang berkala gitu ya, yang dengan penambahan pembersih ataupun yang tidak gitu, tapi memang harus terjadwal untuk perawatannya.
Kemudian adalah aspek sanitasi dan higien. Ini adalah meliputi seluruh ya, baik si bangunannya apalagi si personalianya, sampai ke kualifikasi dan validasi prosedurnya harus mengikuti konsep sanitasi dan higien ini tadi ya. Sanitasi itu adalah untuk lingkungan, kalau higien itu adalah untuk personalia ya. Jadi apa bedanya sanitasi? Kalau pernah di labor mikro, itu adalah proses membersihkan dulu meja kerjanya, disemprot dengan alkohol, itu adalah proses untuk sanitasi. Kalau higiennya kita itu adalah dicuci dulu tangannya gitu ya, sebelum digunakan, sebelum menggunakan atau mengerjakan pekerjaannya. Dan sampai ke sanitasi bangunan ya. Nah, oke, ini juga di industri ya, kita sudah kita skala kecilnya sudah dicobakan juga di labor Tekpar. Itu kita pakai shower cap, penutup kepala, masker, kaos kaki ya. Tapi kalau di industri itu lebih heboh lagi gitu ya, sampai ke pakai sepatunya tadi, penutup mulut dan hidung, sampai ke penutup telinga, bajunya harus lengan panjang, celana panjang dengan ujung bertali karet, sepatu karet, sarung tangan karet gitu ya. Jadi tergantung nanti di ruangan mana. Apalagi kalau di antibiotik ataupun untuk obat-obat kemo itu lebih, nanti sampai bisa dilihat nanti di PKL di rumah sakit untuk ruangan pengolahan obat kemoterapi gitu ya. Bagaimana personalia pakaiannya, APD-nya nanti ya, lebih kurang sama seperti APD yang digunakan oleh tenaga kesehatan sekarang untuk menangani kondisi pasien COVID sekarang ya. Oke, ini tata cara pergantiannya. Jadi untuk mengganti pakaian pun itu di ruangan yang berbeda. Masuk datang pakai pakai pakaian yang berbeda, pakai pakaian dari rumah. Nah, tiba di lokasi itu ditinggalkan, diganti dengan pakaian ada di lokasi. Nah, itu yang akan digunakan nanti selama bekerja. Pulang ya ganti lagi dengan pakaian yang dibawa dari rumah tadi ya. Oke, ini untuk higien makanan minuman tadi gitu, apa saja yang tidak diperbolehkan. Oke, mungkin kita lanjut saja. Oke, masuk kita ke aspek produksi ya. Jadi ini aspek yang intinya gitu ya pada CPOB dan CPOTB. Ini cara pembuatan, berarti kita akan memproduksi dari si obatnya tadi. Produksi sebenarnya sudah secara di sini akan lebih dijelaskan, itu adalah di urutan proses produksinya. Yang pertama adalah persiapan bahan baku yang akan ditimbang, penimbangan bahan baku, pengolahan sediaan, pengemasan primer, sekunder, dan sampai dia di penyimpanan di gudang obat jadi ya. Jadi flowchart dari perencanaannya ke produksi seperti ini ya, sampai dia nanti bisa disimpan di gudang. Dalam melakukan proses produksi itu kita akan mengenal istilah in process control atau IPC ya, atau pengawasan selama proses produksi. Proses pengujian yang dilakukan selama proses pengolahan obat terutama pada tahapan kritis terhadap kebersihan lingkungan dan peralatan dengan tujuan agar produk obat yang dihasilkan akan memenuhi syarat dan mutunya konstan ya. IPC berada di bawah tanggung jawab bagian QC ya, quality control, dan ini adalah bidangnya di seorang apoteker. Jadi kalau apoteker di industri itu ada di QA, QC, dan di bagian produksi. PTK di mana? Di setiap bagian itu membantu seorang apoteker ya. Oke, nah ini untuk bahan awal. Nah, ini apa yang harus diperiksa atau dicek saat menerima bahan dari pemasok gitu ya. Yakinkan pemasoknya itu jelas gitu ya, terkualifikasi, ada dokumen-dokumennya. Kemudian dicek visual, jumlah, berat, dan segala macamnya, warnanya, misal kalau ini bahan farmasi gitu ya. Kemudian memenuhi spesifikasi dan diberi label yang jelas. Pengiriman besar dari satu batch dianggap sebagai batch yang terpisah. Nah, untuk pengiriman untuk bahan awalnya penerimaan juga ada istilah di batch juga gitu ya. Sama seperti konsepnya dengan yang tadi, yang di awal sudah dijelaskan. Oke, ini adalah kondisi-kondisi yang harus dicek saat menerima bahan datang. Sama seperti obat di apotek gitu ya. Apa yang dicek, nama obatnya, jumlahnya, bentuk sediaan, expire-nya gitu ya. Dicek di buku catatan dari si obat tersebut. Nah, kalau ini adalah di bahannya. Nah, bahan awal yang telah datang tadi diambil contohnya, itu sampling ya,
tujuannya adalah untuk mencek kesesuaian. Nah, kalau yang lagi akan penelitian gitu ya di Tekfar nanti, ataupun nanti di kimia atau di bidang lainnya, itu ada identifikasi dulu ya, identifikasi tanaman, memang betul enggak nih tanamannya ini. Kalau di Tekfar itu nanti memang betul ini ekstraknya ini, atau apa serbuknya dari obat ini ya. Jadi ada identifikasi terlebih dahulu kebenaran dari bahan yang datang tadi, itu namanya di sampling ya. Oke, kemudian untuk pencegahan pencemaran silang tadi juga sudah dijelaskan dari ruangan ya, sampai ke apa namanya tuh personalia. Oke, kita lanjut ke alur proses pembuatan tablet ya. Ini penimbangan, pencampuran awal, pengayakan, pencampuran awal, granulasi gitu ya. Ini kalau dia granulasi kering, kalau ini adalah granulasi basah, dan kalau ini adalah yang cetak langsung ya. Kiri cetak langsung, tengah ini adalah granulasi kering, dan yang kanan granulasi basah. Yang kita kerjakan kemarin itu adalah yang granulasi basah. Setelah jadi dia masuk ke pencetakan tablet, pengemasan, dan sampai ke gudang obat jadi. Secara umumnya seperti itu saja ya. Jadi penimbangan, pengolahan, pencetakan, sampai dia disimpan, dikemas dan disimpan di gudang. Nah, kalau untuk pembuatan tablet yang bersalut itu adalah setelah dia dicetak tabletnya, itu lakukan untuk penambahan penyalutnya tadi ya, salut gula ataupun dia salut filmnya tadi. Ini mesinnya masing-masing akan mengolahnya, kemudian dikemas baru disimpan. Jadi beda produksi atau tahapan produksi produk tablet biasa dengan tablet salut adalah pada proses penyalutannya. Proses penyalutan atau bahan penyalut itu ditambahkan terakhir setelah tabletnya jadi. Jadi tidak dicampur secara keseluruhan dalam formulasi tabletnya. Oke, ini pemetaan dari sistem produksinya tadi ya. Oke, pengawasan mutu. Pokoknya pengawasan mutu ini apa yang tertulis di prosedur atau standarnya dilakukan sesuai prosedurnya, dan akan nanti dievaluasi sesuai apa tidaknya dengan prosedur yang sudah ditulis tadi ya. Nah, oke, ini adalah untuk penomoran batch. Di Tekfar steril sudah disuruh buat ya sampai ke wadah dan informasi obatnya ya. Jadi ini adalah nomor ini bentuk sediaannya. Kalau steril kan beda lagi, ada 93, 90 untuk injeksi, obat kumur dan sebagainya tadi ya. Nah, kemudian dari informasi ini yang mau Ibu jelaskan adalah nomor kode registrasinya ya. Jadi nomor kode registrasi. Sebentar ya. Oke. Nah, untuk nomor kode registrasi, jadi gini, semuanya pasti tahu nomor registrasi itu untuk apa. Beda nomor registrasi dengan obat tradisional sama obat modern. Obat tradisional itu ada 11 digit, obat modern itu ada 15 digit. Itu pasti tahu semuanya ya. Mudah-mudahan yang sekarang mendengarkan juga masih ingat ya. Jadi beda dari jumlahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan contoh nomor registrasi untuk obat modern. Bukan nomor, kode registrasi untuk obat modern ya. Nah, ini mulai bingung nih sama nomor kode registrasi untuk obat tradisional gitu ya. Ini sudah mulai bingung ya. Oke, kita akan pahami di bagian slide ini ya. Jadi seperti ini, 2 huruf di depan untuk obat tradisional dan 3 huruf di depan untuk obat modern ya. Ini contohnya adalah DKL, berarti dia dagang, golongan obat keras, dan obat produksi dalam negeri atau lokal ya. Kalau tradisional itu ada TR untuk tradisional lokal, TI untuk tradisional impor, dan obat tradisional lisensi. Tapi perlu diingat, obat tradisional itu ada 3, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Apakah TR semuanya? Tidak ya. Yang TR ini hanya untuk jamu. Untuk fitofarmaka dan obat
OHT itu tidak TR lagi kode digitnya. Itu silakan dicari beserta contohnya, sehingga nanti pas ditanyakan ini sudah diketahui. Ya, sekali lagi diingatkan bahwa kode huruf obat tradisional untuk fitofarmaka dan OHT itu tidak TR. Ya, TR itu adalah untuk penggolongan dia obat tradisional. Spesifiknya adalah untuk jamu, tetapi untuk fitofarmaka dan OHT itu bukan TR. Beda dengan kalau di obat modern atau konvensional ya cuma ini aja gitu ya, dagang ataupun dia generik, kemudian golongan obatnya ada 5 dan dia kondisinya impor lokal, ekspor ataupun untuk keperluan khusus ya. Oke. Inspeksi diri ini artinya adalah kita sebagai personil juga wajib melakukan inspeksi diri atau mengevaluasi lagi apa yang sudah kita kerjakan, sudah sesuai belum dengan SOP yang sudah diberikan. Kalau tidak nanti bisa diperbaiki kira-kira di mana gitu ya. Oke, nah masuk ke penanganan keluhan terhadap produk penarikan kembali dan produk kembalian. Mungkin pernah masih mengingat kondisi dari ranitidin tablet ya. Jadi ada kondisi si ranitidin tablet itu ditarik kembali. Industri dapat menarik kembali produknya yang sudah diedarkan itu sukarela ya. Dan ada yang dari permintaan atau perintah dari BPOM. Ya, karena BPOM yang untuk badan pengawas yang sudah beredarnya tadi itu disebut dengan istilahnya mandatori jika dia ditarik oleh diminta ditarik oleh BPOM, dan ada yang voluntary itu ditarik di sendiri. Setelah produknya diedarkan, dia tahu ada permasalahan atau kondisi yang harus diperbaiki, dia tarik sendiri yang sudah diedarnya. Itu voluntary, dia narik sendiri karena dia tahu ada kondisi permasalahan daripada produknya. Jadi ada dua kondisinya ya, penarikan yang diperintahkan oleh BPOM dan dia mau menarik sendiri produknya karena dia tahu ada permasalahan. Nah, produk yang ditarik ini apa kabar ceritanya gitu ya. Nah, atau sebelum itu adalah yang ditarik itu berdasarkan apa? Apakah seluruhnya yang ditarik atau ada penentu yang mana yang akan ditarik? Ya, jadi jawabannya ada penentunya, itulah yang disebut dengan nomor batch-nya tadi. Berdasarkan nomor batch berapa yang bermasalah. Kan aku bilang tadi, sekali produksi suatu pabrik itu ada satu batch-nya. Dan jika ada permasalahan, iya di batch itu saja yang dicek terlebih dahulu. Tetapi kalau di batch yang lain juga ada permasalahan, berarti ada di dua nomor batch yang berbeda dia. Misalnya seperti itu. Ya, jadi untuk penarikan kembali itu berdasarkan nomor batch-nya, pembedanya. Nomor batch berapa yang ditarik. Jadi tidak serta-merta seluruh produksinya tadi ditarik semua. Gila dia gitu ya. Jadi ada juga yang bermasalah saja yang ditarik. Taunya bermasalah itu dari mana? Dari nomor batch-nya atau nomor identitas dia satu kali siklus produksinya tadi. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan tadi. Setelah dia ditarik itu bagaimana? Ya, jadi setelah ditarik prosesnya adalah dia akan dicek kembali, dilihat apa kesalahannya di mana, kemudian diperbaiki lagi. Jika bisa diperbaiki, itu akan diproduksi kembali dan diedarkan kembali. Tetapi kalau tidak bisa diperbaiki, ya sudah otomatis akan dimusnahkan. Jadi ada dua kondisinya. Ditarik, diperbaiki, dan diedarkan kembali. Ditarik, diperbaiki, tidak bisa diperbaiki, berarti harus dimusnahkan. Ya. Oke, dan yang ke-10 itu adalah aspek dokumentasi. Membahas dokumentasi di sini bukan hanya foto-foto ya, tetapi adalah SOP. Mulai dari seluruh SOP-nya, apa yang dikerjakan itu adalah yang ditulis. Ditulis dulu apa yang dikerjakan apa yang ditulis, dan dievaluasi kembali apa yang sudah dikerjakan sesuai tidak dengan yang sudah ditulis ya. Ini juga berlaku sebenarnya untuk sistem belajar kita ya, sistem belajar mahasiswa sekalian. Mahasiswa apa kegiatannya minggu depan itu ngapain aja, jadi tulis, dibuat listnya. Kemudian setelah berjalan dicek yang mana yang sudah dikerjakan, apakah sudah sesuai targetnya, sudah selesai atau belum.
Kemudian kalau belum nanti berarti dibuat lagi sampai di mana dan kapan untuk lanjutan target tersebut bisa selesai. Itu yang disebut dengan proses dokumentasi, semuanya terdata biar jelas, biar tidak lupa. Karena memang kegiatan itu apalagi di zaman pandemi Bu rasa tambah banyak ya kegiatannya, karena memang main gadget ini luar biasa sekali kekuatannya untuk bisa mengalihkan perhatian ya. Jadi memang cara memfokuskannya buatkan deadline seperti tadi. Oke, dokumentasi. Nah, aspek ke-11 itu adalah pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Selain kita tadi kan ada di nomor registrasi itu ada produknya dari impor, ekspor ataupun kontrak ya. Jadi ini contohnya adalah ada bahan dari luar yang akan dikerjakan di Indonesia, yaitu adalah kita akan buat kontrak atau kerjasama produknya. Kita hanya sebagai pekerja memproduksinya, tetapi bahannya, racikannya itu adalah dari sumber bahan tadi. Ya, itu bisa produksi berdasarkan kontrak. Masuk kita ke aspek ke-12, kualifikasi dan validasi ya. Jadi kita ngomong kualifikasi ini mungkin ada akan mengingat ke pertandingan ya, itu ada pertandingan atau babak kualifikasi gitu. Nah, di sini kualifikasi itu adalah menjelaskan tentang jenis atau pengelompokan dari sifat dari bahan obat tadi. Ada grade A, grade B, grade C, sama seperti fashion kali ya, ada yang KW1, KW2, KW3, itu disebut dengan kualifikasi. Ada yang pro analisa misalnya seperti itu, bahan obat yang akan digunakan, ada yang pro analisa ataupun ada yang standar untuk praktikum biasa saja gitu. Tentu hasil analisanya itu berbeda nanti. Kemudian ada juga validasi. Validasi ini berkaitan dengan analisanya. Analisa berarti untuk identifikasinya, berarti metode identifikasi ya. Untuk obat tradisional itu tidak bisa diberlakukan kualifikasi dan validasi. Kenapa? Bahan alam sumbernya kan beda-beda. Tentu metode untuk memvalidasinya juga tidak akan sama gitu ya. Tetapi kalau obat tradisional ya, contohnya adalah si paracetamol, itu dari dulu sampai sekarang ikuti aja lah cara validasinya seperti itu, hasilnya pasti akan sama, wajib akan sama, karena dia itu adalah sintetis yang terus diproduksi secara berulang ya. Oke, jadi sudah paham untuk validasi dan kualifikasi. Ini apa saja jenis-jenis validasinya. Oke, sudah selesai untuk pemahaman tentang CPOB dan CPOTB. Intinya adalah bedanya di obat tradisional dan obat modern. Tablet ada kan di obat tradisional? Ya, ada ya. Itu masih umum juga digunakan bentukan tablet untuk obat tradisional. Ya, berarti bedanya adalah sumbernya, satu dari alam, satu dari sintetis. Peralatannya tadi apa yang boleh dan tidak boleh ya digunakan pada obat modern dan obat tradisional. Ini sudah ada di materi pada saat teknik ya. Silakan diulang kembali. Dan ini adalah tugas terakhirnya pada pertemuan ke-7 ini. Silakan dikumpulkan sebelum UASnya. Ya, jadi ini tugas terakhir, silakan dikumpulkan sebelum UAS. Link pengumpulan tugasnya nanti akan menyusul Ibu kirimkan. Oke, terima kasih. Selama 7 kali pertemuan ini sudah berpartisipasi. Bagi yang aktif berpartisipasi, yang tidak ya silakan ditingkatkan nilainya pada saat UAS nanti. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan selama teori dan praktikum yang kita ketemu offline itu bisa diaplikasikan ke depannya. Targetnya adalah ini nanti pada saat PKL. Ingat ya, PKL itu ada bidang industri. Pembahasannya adalah yang sedang kita bahas saat ini ya. Tentang bangunan, udara, cahaya, analisa bahan, sumber bahan bakunya. Kemudian di sini ada nomor registrasi, artinya kemasan dari si produk itu apa-apa saja, isinya apa bedanya obat tradisional sama obat modern gitu ya. Jadi silakan diingat-ingat kembali apa yang sudah didapatkan pada
video ini dan video teknik itu silakan dilihat di video teknik juga. Kebetulan semester ini juga sudah diberikan untuk semester 2 ya. Jadi silakan dilihat lagi video yang sudah Ibu berikan untuk juniornya ya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah dapat disimpan, diaplikasikan nanti pada saat PKL-nya, ataupun pada saat bekerja, ataupun nanti pada saat ujian akhir programnya ya. Oke, terima kasih. Ibu tunggu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.